Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurfitriani, NIM 119140110, mahasiswi dari Prodi Psikologi Islam semester 4 kelas A, akan menjelaskan materi tentang berpikir kreatif. Pertama, pengertian berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah suatu cara, ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan mempertimbangkan informasi baru dan menggunakan imajinasinya untuk mengungkapkan kemungkinan jawaban sesuai fakta. Individu dikatakan memiliki kreativitas yang tinggi apabila pertama, individu itu berpikir secara sintesis. Artinya, dapat melihat hubungan-hubungan di mana orang lain tidak mampu melihatnya. Yang kedua, yaitu dapat menganalisis ide-idenya. Yang ketiga, dapat mengevaluasi kualitas karyanya. Dan yang terakhir, dapat menerjemahkan teori dan hal abstrak ke dalam ide-ide praktis, sehingga individu mampu meyakinkan orang lain mengenai ide-ide yang akan dikerjakannya. Berikut ini adalah aktivitas yang dapat melatih untuk berpikir kreatif. Yang pertama, yaitu menghubungkan berbagai hal dengan bebas. Yang kedua, mempertimbangkan informasi baru dan ide yang tidak lazim dengan pihak terbuka. Yang ketiga, membangun keterkaitan, khususnya di antara hal yang berbeda. Yang keempat, menerapkan imajinasi pada setiap situasi untuk menghasilkan hal baru dan berbeda. Dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan. Berikut adalah proses kreatif. Yang pertama yaitu persiapan, mendefinisikan masalah, tujuan, atau tantangan. Kedua, inkubasi, mencerna fakta dan mengolahnya dalam pikiran. Ketiga, iluminasi, mendesak ke permukaan, gagasan-gagasan bermunculan. Yang keempat, verifikasi, yaitu memastikan apakah solusi itu benar-benar memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu aplikasi, mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti solusi tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri berpikir kreatif menurut Munandar. Yang pertama yaitu keterampilan berpikir lancar. Yang kedua, keterampilan berpikir luas. Yang ketiga, keterampilan berpikir orisinal. Yang keempat, keterampilan memperinci atau elaborasi. Yang kelima, keterampilan menilai atau evaluasi. Yang keenam, memiliki rasa ingin tahu. Yang ketujuh, merasa tertantang oleh kemajemukan. Dan yang kedelapan yaitu bersifat imajinatif. Berikut adalah kendala penghambat kreativitas. Yang pertama, berpikir negatif pada individu dan tim. Fokus pada aspek negatif dari suatu masalah daripada mencari peluang untuk menemukan solusi. Yang kedua yaitu takut akan kegagalan. Sebuah rasa takut akan kegagalan dan takut tampil bodoh di hadapan orang lain. Yang ketiga, kurangnya waktu berpikir yang berkualitas dan pengalaman yang menarik. Stres dapat mempersulit untuk dapat berpikir objektif dan menghambat proses berpikir yang alami. Yang keempat, banyaknya aturan dan kurangnya kebebasan. Terlalu banyak peraturan dapat mendorong kemalasan seseorang. Seseorang perlu kebebasan untuk dapat berpikir kreatif
dan mengembangkan kreativitasnya. Yang kelima, membuat asumsi yang belum tentu benar. Kegagalan dalam mengidentifikasikan asumsi yang dibuat dapat menghambat berkembangnya ide-ide baru. Yang keenam, terlalu banyak logika. Banyak menggunakan logika di luar imajinasi, intuisi, dan sintesis dari proses berpikir. Dan yang terakhir, berpikir tidak kreatif. Hal ini merupakan rintangan terbesar yang harus dihadapi, karena jika individu telah berpikir seperti itu, maka tidak ada ide-ide baru yang akan muncul akibat dari kreativitasnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.